Kalian kan baru semalam bulan madu, tapi tiba-tiba udah pulang. Ada apa yang buat kalian buru-buru pulang? Ada masalah? Kita ngerasa risih nggak bisa menikmati momen honeymoon kita karena kita berasa di mata-mata ya. Bukannya karena ada yang ganggu bulan madu kalian, ya? Dan kayaknya laki-laki itu punya hubungan spesial sama Alia. Nisa? Cakra? Cakra udah bebas? Udah, Nis. Nisa? Nis? Nis? Cakra. Devan. Ngapain kamu di sini? Ini sudah sangat membuktikan kalau kamu belum bisa move on dari Sena. Itu nggak benar, Pak. Dan Devan, Papa makin yakin kalau cinta kamu sama Alia itu palsu. Pernikahan kalian palsu, bukan dilandaskan karena cinta, tapi karena pelarian. Siapa lo? Lo ngapain di mobil gua? Kurang ajar! Awas, ada mobil! Awas, awas! Nisa seneng banget bisa ketemu sama Cakra. Astaga, Nisa. Cakra tuh nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Kamu apa kabar, Nis? Alhamdulillah baik. Kalau Cakra juga baik-baik aja kan setelah bebas dari polisi? Alhamdulillah, Nis. Cakra sehat. Ya, seperti yang kamu bisa lihat, Nis. Cakra baik-baik aja kok. Nisa sama siapa kesini? Sama Teh Alia. Bisa panggilin ya? Nis. Kamu sama Teh Alia sekarang tinggal di mana sih, Nis? Di Pondok Indah. Sebentar, Nisa panggilin Teh Alia dulu ya. Teh Alia. Ya Allah, kamu tuh dari mana? Mending gak bilang-bilang pergi. Maafin Nisa ya, Teh. Nisa tertarik lihat baju-baju. Nggak sengaja ketemu sama Cakra. Jangan gini lagi ya tuh ya. Kalau mau kemana-mana Teh bilang, jadi Teteh gak khawatir.
nyariin Teteh dari tadi. Ya Teh, sekali lagi Nisa minta maaf ya. Teh, Nisa seneng banget bisa ketemu lagi sama Cakra. Teh Alia juga gak nyangka kan bisa ketemu lagi sama Cakra. Nisa tunggu di mobil dulu ya. Tunggu sama Pak Reno, nanti Teteh susul. Teteh mau ngobrol dulu sama Cakra. Ya Teh. Cakra, Nisa pamit dulu ya. Sampai Nis. ketemu. Sampai ketemu ya. Ya, dadah. Ya Allah. Mas, Mas, bangun mas. Mas, bangun Mas. Mas, bangun. Wah, pingsan nih guys. Bangun mas. Wah, Mas, bangun Mas. lamanya pingsan Mas. orang. Mas, Buka mas. Mas, Buka mas. Buka mas. buka Mas. Aduh. Mas, Mas, mas. Iya. Mas, nggak apa-apa mas. Iya, saya nggak apa-apa. Lain kali jangan ngebut mas, soalnya ngerugiin orang lain juga. Gerobak dia sampai jatuh mas. Eluh. Eta masih si Devan. Suami kontraknya si Alia. Cak, aku minta kamu jangan temuin aku sama Nisa lagi ya. Kenapa, Al? Apa salahnya aku temuin kamu? Karena aku udah menikah. Jadi setelah kamu menikah, kita nggak bisa temenan, Al. Kamu mau lupain persahabatan kita begitu aja. Alia, kenapa sih kamu harus berubah sejauh ini, Al? Kamu sampai nggak ngebolehin aku deket-deket sama Nisa. Padahal kamu tahu sendiri, Nisa itu udah anggap aku sebagai kakaknya sendiri, Alia. Sebenarnya apa yang kamu sembunyiin dari aku, Al? Iya, saya mengakui bahwa saya salah dan saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya juga akan bertanggung jawab seandainya bapak-bapak atau ibu-ibu di sini ada yang terluka. Kita sih nggak kenapa-napa Mas. Tapi gerobak saya gimana loh? Iya, tanggung jawab mas. Tapi hancur. Iya. Tenang. Saya pasti akan gantiin kerusakannya, ya. Dan sekali lagi saya minta maaf. Segini cukup. Cukup sih Mas. Makasih Mas. Tapi Mas juga harus hati-hati, jangan kebut-kebutan. Bahaya Mas. Sekali lagi saya minta maaf ya. Maaf. Mas. Mas Stefan? Mas Stefan baik-baik aja? Wah, saya nggak nyangka ternyata yang mau kecelakaan itu Mas Stefan. Maaf. Bapak kenal sama saya? Kenal tuh Mas Stefan. Gimana nggak kenal sama Mas Stefan? Mas Stefan kan menantunya majikan saya. Saya Fuad, supir pribadinya Bu Miranda. Oh. Kemarin saya ke pernikahannya Mas Stefan. Cuma nggak keburu salaman. Disuruh sama Bu Miranda balik ke mobil. Kalau Mas Stefan nggak percaya, kayaknya saya telepon Bu Miranda dulu. Oh, enggak. Saya percaya kok. Dan saya minta maaf, saya nggak kenalin Bapak. Ini pertama kali saya lihat Bapak soalnya. Iya Mas Stefan, nggak apa-apa. Tapi benar, Mas Stefan teh baik-baik saja.
kayaknya kok kayak nahan rasa sakit, Mas Stefan. Oh, ini cuman pusing aja, tapi nggak apa-apa. Saya permisi dulu ya. Mas Stefan, maaf, Mas Stefan nyetir sendiri? Iya, tapi saya nyetirnya hati-hati kok. Jangan atuh Mas Stefan, bahaya. Gimana kalau saya yang nyupirin mobilnya Mas Stefan, saya antar ke rumah? Nggak apa-apa, saya bisa panggil asisten saya kok. Jangan atuh Mas Stefan, nunggu asisten lama lagi atuh. Ya udah, saya antar ke rumah. Bilang aja alamatnya di mana. Ayo atuh. Ya udah, oke, baik. Hati-hati Mas. Akhirnya sebentar lagi saya teh tahu di mana Alia tinggal. Biasanya kalau kamu ada apa-apa, kamu pasti ngomong sama aku, Al. Aku tahu pasti. Kamu pasti sembunyi sesuatu dari aku kan, Al. Aku butuh kamu jujur. Aku nih mulai khawatir, Al. Dan aku butuh tahu dari kamu apa yang sebenarnya kamu sembunyiin dari aku. Nggak ada apa-apa, Cak. Aku cuma nggak mau terjadi salah paham lagi sama yang kayak kemarin terjadi di Lombok. Nggak mungkin. Pasti ada sesuatu di balik mendadaknya pernikahan kamu itu kan? Iya kan, Al? Apa jangan-jangan benar dugaan aku, Al? Kamu nikah. Semua demi kebebasan aku. Iya, Al. Atau karena uang, Al? Kenapa kalau aku tanya seperti ini, kamu gak pernah jawab aku, Al? Ada apa sebenarnya? Iya, aku menikah karena uang. Bevan bisa lunasin hutang bapak aku ke Kang Komar. Jadi aku sama Nisa udah gak dikejar-kejar lagi sama Kang Komar. Aku nikah buat keluarga aku, Cak. Aku nikah buat diri aku sendiri. Jadi kamu gak perlu merasa bersalah. Karena ini bukan salah kamu. Aku minta tolong pisah sama kamu. Jauhi aku dan juga Nisa. Maafin aku, Cakra. Aku terpaksa begini karena aku gak mau hidup kamu terlibat jauh sama masalah hidup aku. Alia. Harusnya aku bisa bantuin kamu nyelesain masalah kamu, Al. Jadi kamu gak perlu menikah sama Devan. Cakra, kenapa kamu masih temuin perempuan itu sih? Ngas nyaho sekarang mah Alia tinggal di mana? Pasti tinggal di rumah gedong ini atuh. Tinggal cari kesempatan aja ketemu Alia. Pasti saya teh bisa dapat duit banyak dari Alia. Hati-hati Mas Stefan. Kasih ya. Ya. Pasti Alia teh di dalam. Alia, kita ketemu lagi.
Ma, ayo kita pergi aja, Ma. Mama kecewa sama kamu, Cakra. Ternyata kamu masih menemui perempuan di Lombok itu. Padahal jelas-jelas Mama sama Papa udah ngelarang kamu. Mama barusan lihat aku tadi ketemu sama Alia. Alia itu sudah bersuami, Cakra. Dan suaminya itu rekan bisnis papa kamu. Kamu harus stop temuin dia. Jauhin dia, Cakra. Enggak, Ma. Mama harus ngertiin dulu. Cakra! Mama mau kamu fokus sama masa depan kamu. Papa udah ngasih kamu kesempatan untuk bekerja di perusahaannya. Manfaatin itu baik-baik. Tunjukin ke papa kamu, kalau kamu itu memang bisa diandalkan. Jangan pernah lagi kamu pikirin perempuan bernama Alia itu. Paham? Pak Fuad, ada yang bisa dibantu kok. Ikutin saya. Enggak apa-apa, Mas Stefan. Oh, nggak apa-apa. Ya. Oh, maaf saya jadi lupa. Terima kasih ya udah nganterin saya pulang. Ini buat ongkos pulang. Loh, kumaha? Kok malah dikasih uang? Bukannya disuruh masuk atuh. Saya teh maunya ketemu sama Alia. Kurang ya? Oh, ya udah. Saya tambahin lagi ya. Masih kurang juga? Oh, ya udah. Enggak. Udah cukup, Mas Stefan. Udah. Terima kasih. Semoga Mas Stefan murah rezeki, sehat selalu, panjang umur. Ya udah tuh. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak kunaon lah, nggak ketemu sama Alia sekarang. Lain kali masih bisa. Nu penting mah geus nyaho tempat tinggal Alia. Jauh-jauh ke Papua cari tambang emas. Ya di depan mata geus aya tambang emas. Siap-siap ditambang atuh. Duit. Nisa langsung ke kamar ya? Bentar dulu, Nis. Ada yang mau Teteh omongin sama Nisa. Boleh nggak? Iya Teh, kenapa? Teteh minta sama Nisa nurut sama Teteh. Kalau misalnya nanti Nisa ketemu sama Acakra lagi, Nisa nggak usah tegur Acakra. Nisa juga jangan ajak ngobrol Acakra ya. Kenapa Teh? Kok Teteh nyuruh Nisa gitu? Acakra kan dekat sama kita. Dia juga orang yang baik. Kok tiba-tiba Teteh nyuruh Nisa jauhin Acakra? Teteh masih sahabatan kan sama Acakra? Teh, kok malah bengong sih? Kita lagi marahan ya sama Cakra. Dan sudah, pokoknya Teteh cuma minta Nisa nurut sama Teteh. Kan Nisa tahu apapun yang Teteh lakuin dan apapun yang Teteh suruh pasti buat kebaikan Nisa dan juga Teteh. Ya sayang ya? Iya deh Teh,
Nisa sih ikutin kata Teteh aja. Makanya, Nis. Ya udah tuh, so kalau kamu emang mau ke kamar. Iya, Teh. Alia, Sebentar, lagi ganti baju. cepetan. Kenapa? Ada apa? Alia, aku mau bicara serius dan penting sama kamu. Aduh, Devan mau bicara apa ya? Apa mungkin dia dengar pembicaraan aku sama Nisa? Aduh, Devan pasti marah deh. Kan aku ketemu sama Cakra. Aku... Sebelum kamu ngomel-ngomel, mending kamu dengerin dulu ya penjelasan aku. Tadi tuh aku emang ketemu sama Cakra. Tapi aku juga gak sengaja ketemunya. Terus aku juga udah berusaha buat bilang sama dia, jangan gangguin aku lagi sama Nisa. Pokoknya tadi aku gak tahu kenapa aku bisa ketemu sama Cakra. Ya, aku udah ingetin sama dia biar gak ketemu-temu aku lagi. Jadi aku mohon, kamu mau kan maafin aku? Pokoknya aku mau kamu gak marah soalnya tau. Udah, kamu nggak usah jelasin apa-apa kan. Aku udah dengerin semuanya. Kamu jangan tegang gitu dong. Aku justru mau berterima kasih sama kamu. Nah, malah jadi makasih. Makasih buat apa? Aku mau bilang terima kasih karena kamu udah jaga jarak sama Cakra dan kamu tegas minta dia untuk jangan gangguin kamu dan Nisa. Gitu. Tapi selain itu ada hal lain yang aku mau bicarain sama kamu. Naon? Kita harus berkemas. Aku minta kamu untuk beres-beresin barang kamu karena kita harus segera pindah ke rumah pejaten. Jadi, petugas cleaning service udah ketemu? Bagus. Saya akan segera melapor ke Pak Devan. Kamu awasi terus ya, saya akan menyusul. Oke. Ih, gak mau deh, aku mau pokoknya nama embung. Ngapain sih kita pindah ke sana segala, Devan? Kan kamu tahu resikonya teh gede. Ya, aku tahu resikonya besar. Aku sadar akan hal itu. Tapi mau nggak mau kita harus pindah. Nggak bisa ditawar lagi. Hari kamu teh nggak bisa apa nolak? Aku pokoknya nggak mau pindah ke sana. Kenapa? Karena setiap hari pasti aku kayak hidup diawasin CCTV setiap saat. Terus kalau misalnya sandiwara kita ketahuan, kumaha? Ya, kalau kita hati-hati pasti nggak bakal ketahuan. Yang penting kamu harus hati-hati. Pokoknya aku nggak mau pindah ke sana. Terus Nisa kumaha? Nggak mungkin kan Nisa diajak. Terus kalau misalnya Nisa di sini sendirian, ditinggalin nih sama kita, terus ada apa-apa, sakit atau apa, kumaha kalau dia sendirian kan kasihan Karwinnya, Devan. Aku tahu kamu akan khawatir soalnya. Tapi kamu percaya sama aku. Nisa akan baik-baik aja. Mbak Mina kan ada di sini. Dan aku juga bisa minta Reno untuk ikut jagain Nisa. Dan aku juga nggak akan ngelarang kamu untuk sering-sering ketemu sama Nisa. Yang penting kamu hati-hati. Jangan sampai ketahuan sama keluarga aku. Ya, tapi tetap aja. Tunggu. Jadi menurut kamu gimana? Masalahnya begini ya. Kalau misalnya... Enggak, tadi kamu bilang menurut aku. Bentar dulu. Tunggu, dengerin dulu. Cina tadi menurut aku. Mas, aku jelasin masalahnya dulu boleh? Boleh nggak? Besok. Nah, masalahnya kalau kita nggak nurutin permintaan orang tua aku, Papa udah ngancem, dia akan ambil alih proyek yang aku handle saat ini. Dan bisa jadi ke depannya aku nggak akan dapet proyek apapun juga dari kantor. Nah, sekarang boleh aku nih? Ya udah, silakan. Nah, menurut aku hubungannya teh apa? Pernikahan kita
sama kerjaan kamu. Nggak ada kan? Kalau misalnya ada hubungannya itu baru nyambung. Kalau ini nggak ada hubungannya, Devan. Masalahnya papa aku itu udah terpengaruh sama omongan Kamiko dan mama. Ya, kamu ngerti gak sih? Tapi dia tadi masalah-masalahnya melulu. Kamu mah nggak ngertiin aku juga. Gini. Proyek itu yang aku handle, itu aku udah bangun mati-matian dari awal dan itu nggak boleh gagal. Tapi di lain sisi, aku juga harus jagain pernikahan kontrak kita. Kamu ngerti nggak sih? Oleh karena itu, aku minta sama kamu. Aku nggak mau berantem sama kamu ya. Aku minta tolong sama kamu. Boleh nggak? Kamu pengertian, kita pindah ke Pejaten sesuai permintaan orang tua aku. Ya? Dan untuk Nisa, sebisa mungkin aku pasti akan penuhi semua permintaan kamu. Jadi gimana? Jadi gimana? Dari tadi jadi gimana nggak dikasih waktu buat ngomong. Udahlah, sakumaha kamu aja. Tapi aku harus ngomong dulu sama Nisa. Terima kasih. Jadi nggak sabar dikit lagi sekolah. Sekolahnya di Jakarta lagi. Aku jadi nggak tega mau bahas soal pindah rumah ke Nisa. Nisa teh lagi semangat banget mau sekolah. Telia, gimana tasnya? Cocok kan? Bagus banget, Nis. Apalagi nanti kalau kamu udah pakai seragam. Bisa jadi nggak sabar deh. Teh, kenapa? Enggak apa-apa. Tapi muka Teteh kok kayak gitu? Kayak lagi pikirin sesuatu. Ada apa, Teh? Teteh mau ngomong sesuatu sama Nisa. Sok atas sini duduk dulu. Nis, Teteh harus pindah dari rumah ini. Kita pindah kemana? Teteh udah dapat kontrakan. Teteh gak bisa ajak Nisa tapi. Karena Teteh pindah ke apartemen yang disediain sama kantornya Kak Devan. Kalau Telia pindah, Nisa gimana? Cuman Teteh keluarga Nisa. Teteh emang gak bisa ajak Nisa. Tapi Nisa masih boleh tinggal di sini sama Kak Devan. Nisa gak bakalan sendirian. Kan ada Bu Rahayu. Terus tadi Kak Devan bilang, Mbak Mina nanti gak pulang pergi. Nginep di sini temenin Nisa. Pokoknya mah semua keperluannya Nisa nanti Mbak Mina yang bantuin. Kak Devan juga bilang sama Teteh kalau misalnya Teteh kangen sama Nisa, Teteh boleh sering main-main ke sini kalau misalnya kangen sama Nisa. Nisa nggak boleh tinggal sama Telia. Gak boleh sayang. Soalnya Teh kan yang boleh tinggal di sana cuma karyawan kantornya Kak Devan aja. Terus nanti juga Teteh bakalan banyak banget kerjaannya. Mungkin Teteh juga bakalan sering pergi keluar kota. Kurangnya nih. Sebenarnya Nisa pengen tinggal sama Teteh. Tapi kalau nggak dibolehin, Nisa nggak apa-apa, di sini aja. Beneran. Nisa ngerti. Teteh harus ikutin aturan kantor. Nisa juga nggak mau
kerjaan Tete jadi masalah kalau Tete nggak ikutin perintah. Pak Devan, Oh, kenapa Reno? saya ada kabar terbaru Pak dari anak buah saya. Ini soal petugas cleaning service yang mengunci Bu Ali di dalam toilet di hari pernikahan, Pak. Terus gimana? Udah ketemu? Sudah ketemu, Pak. Ternyata dia ada di sebuah perkampungan, Pak. Sebentar lagi anak buah saya akan kirim lokasinya, Pak. Oke, bagus. Kali ini, kita harus membuat cleaning service itu mengaku siapa yang menyuruh dia mengunci Alia di toilet. Selain itu, kita juga harus cari tahu apakah orang yang menyuruh dia itu juga orang yang sama yang mengirim tikus-tikus yang akhirnya mengacaukan acara pernikahan saya. Nah, siapapun dalangnya yang sudah menyuruh cleaning service itu mengunci Alia di toilet maupun mengirim tikus-tikus itu, begitu kita temukan, langsung saya laporkan ke polisi dan akan langsung saya seret ke jalur. Baik, Pak. Oke, siapin mobil, kita langsung samperin cleaning service itu dan anak buah kamu suruh pantau terus. Saya akan siapkan, Pak. Jadi, cleaning service-nya udah ketemu. Aku penasaran siapa yang nyuruh dia kunciin aku. Aku harus ikut sama mereka. Devan! Devan! Duh, cepet banget sih. Devan, tunggu! Devan! Devan! Tunggu! Devan! Aduh, udah cepet pisan. Nah, gue yang menang. Coba lo buka. Hah? Ah, lu pasti curangan lo. Ah, gaci. Ulang lagi. Mana ada gue curang, sayang. Ah, kagak gaci. Ulang lagi. Itu ulang lagi mainnya. Udah kocok. Tes dulu dong. Kali ini gue yang menang nih. Coba aja. Tuh kan, apa gue bilang nih kartu bagus banget Malam ya. semuanya. Maaf saya mengganggu. Mbak, boleh minta waktu sebentar? Kamu kan? Kamu yang ngunciin mempelai wanita dalam toilet? Jelaskan ke saya, kenapa kamu melakukan itu? Maaf Pak, saya nggak sengaja Pak. Saya disuruh orang Pak. Siapa yang menyuruh kamu? Lo sih ngide nggak mau pakai taksi online. Ya kan gue kira cepet. Oh, kering banget tenggorokan gue. Cari yang seger-seger dulu yuk. Bang, beli ST-nya ya, gulanya banyakin. Enggak. Daripada beli es teh minta banyakin gulanya, mending beli es nutrisari aja. Nambahin 1 sendok gula itu kira-kira 12 gram. Kalau dicampur nutrisari, gulanya bisa lebih dijaga karena kurang dari 12 gram. Berarti selama ini udah berapa banyak gula yang kita minum? Makanya mending beli es nutrisari yang manisnya jelas. Bang, mau nutrisarinya pakai rasa anggur sama jeruk merokok. Siap, Neng. Nih, es teh nutrisarinya, Neng. Makasih, Bang. Makasih ya, Bang. Wah, gokil.
Lebih enak. Es teh campur Nutrisari beneran enak dan nyegerin ya. Nggak cuma itu. Satu saset Nutrisari itu kandungan gulanya cuma 10 gram loh. Bisa bantu penuhi 100% kebutuhan vitamin C tiap hari. Udah gitu tanpa pengawet lagi. Udah rasanya enak, vitaminnya banyak, gulanya terkontrol lagi. Kalau gitu saya mau Nutrisarinya dibungkus ya Bang. Mau yang rasa apa, Neng? Semua rasa aja Bang. Kalau lo mau beli yang banyakan lagi, lo bisa beli Nutrisari di minimarket, supermarket, atau online juga ada. Es teh Nutrisari lebih enak, gulanya terkontrol, bervitamin. Nutrisari, Nutrisari, setiap hari Nutrisari. Aduh, ini cepet pisan. Mas, anterin saya kejar mobil yang barusan lewat. Mobil yang mana, Bu? Ada pokoknya, ayo. Oh iya, ayo. Tumben, Nelfon. Masih inget punya suami? Kirain udah amnesia. Oh my God, calm down, Miko. Aku emang enjoy banget nikmatin liburan aku di Swiss. Status aku tetap sebagai istri kamu dan aku tetap jadi bagian dari keluarga kamu. Oke? So don't worry, I'll be home soon. Ya? Oke, good. Papa sama Mama juga nanya kamu terus ya. Anniversary Papa Mama kamu nggak datang. Bahkan nikahan Devan, kamu juga nggak datang. Gimana sih kamu? Oke. Udah dong, jangan marah-marah ya. Jangan khawatir. Aku udah siapin kok kado untuk anniversary Mama sama Papa kamu, dan aku udah siapin hadiah buat pernikahan Devan sama istrinya. Ya? Halo, Miko? Halo? Kebiasaan deh, Miko. Tiap ditelepon pasti selalu suka matiin duluan. Nah, gue yang menang. Coba lu buka. Hah? Ah, lu pasti curangan lo. Gaci. Ulang lagi. Mana ada gue curang, sayang. Gaci. Ulang lagi. Kita ulang lagi mainnya. Udah kocok. Tos dulu dong. Kali ini gue yang menang nih. Coba aja. Tuh kan, apa gue bilang nih kartu bagus banget Malam ya. semuanya. Maaf saya mengganggu. Mbak, boleh minta waktu sebentar? Kamu kan? Kamu yang ngunciin mempelai dalam toilet? Jelaskan ke saya, kenapa kamu melakukan itu? Maaf Pak, saya nggak sengaja Pak. Saya disuruh orang Pak. Siapa yang menyuruh kamu? Sayang. Lu mau ngapain ya? Hah? Jangan pernah lo ganggu cewek gua. Saya nggak ada urusan sama kalian. Tapi kalau kalian ikut campur, saya nggak akan segan-segan laporin kalian ke polisi karena kalian sudah membantu pelaku kejahatan. Awas lu. Wah, ajar lu. Wah. Pak Devan, kejar aja perempuan itu. Biarin saya yang ngurus. Bangun.
Boy, lu bantuin gua hajar tuh cowok. Romi, lu hajar dia. Oke. Ayo. Mbak, berhenti Mbak. Woi. Berhenti Mbak. Hei, hei. Lepas. Aku cuma mau bicara aja. Dengerin. Tenang aja, saya cuma mau ajak ngobrol aja. Mau kemana kamu? Lepas! Saya nggak akan lepasin kamu. Kamu harus bertanggung jawab. Diam lu. Gua tunjuk lu. Lepasin cewek gua. Woi, lepasin. Kalau nggak orang ini gua habisin. Ayo lepasin dia. Lebih baik kalian menyerah. Sebelum kesini saya sudah menghubungi polisi. Boy, polisi boy, cabut. Sayang, jangan tinggalin aku. Sayang jangan pergi. Kamu kok bisa di sini? Ya aku ngikutin kamu tadi naik ojek. Habis aku penasaran, pengen tahu ini cleaning service siapa yang nyuruh ngunciin aku di toilet. Ini Pak pelakunya. Oh, jangan tangkap saya. Tangkap dia. Saya cuma disuruh, Pak. Silahkan Anda jelaskan nanti di kantor polisi. Bawa dia!
Pak, maaf Pak. Boleh saya tanya sesuatu ke Mbaknya? Silakan Pak. Maaf Mbak. Siapa yang nyuruh Mbak? Saya nggak tahu namanya, tapi cirinya rambutnya rapi. Dia pakai jas, kemeja putih, dan dasi silver. Itu dia, Pak. Alia, sebelum semuanya terlambat, saya mau ingatkan kamu. Lebih baik kamu mundur dari pernikahan ini. Tempat kamu bukan di sini, Alia. Jenny yang seharusnya mendampingi Devan. Itu ciri-cirinya Wildan. Ya, aku juga masih ingat dia pakai baju apa hari itu. Pak, kita langsung temui orang yang menyuruh dia. Baik, Pak. Sekarang bawa dia ke mobil. Siap. Ikut. Mari, Pak. Ayo, Ren. Jenny, mau kemana? Mau keluar sebentar, Pak? Enggak. Mama nggak suka. Nanti akhirnya pulangnya mabok. Udah enggak. Siapa yang mau mabuk-mabukan sih, Ma? Aku tuh pengen keluar, pengen cari udara segar supaya nggak stres di rumah. Enggak ya? Mama nggak suka. Nanti kayak yang udah-udah, kamu berbuat gegabah. Udah ya, kamu memisahin Devan sama Alia tuh dengan cara yang benar. Tidak seperti ini frontal. Nanti jadi bumerang buat kamu, terus buat kita juga. Iya, Jen. Mama benar. Setiap tindakan yang kamu ambil bisa berdampak buruk. Dan itu bukan hanya buat kamu, Jen. Tapi bisa melebar ke kita semua. Aduh, Pak. Mah, aku udah tahu, aku udah ngerti. Udah tenang aja ya. Aku pergi dulu. Loh, Jen. Tuh kan, Pak. Ngapain Devan sama Alia kesini? Kok tumben banget? Ada urusan apa? Selamat malam. Papa, itu Alia sama Devan kesini ngapain? Loh, Pak, itu ada polisi. Aduh, Ma. Gawat. Orang itu tugas cleaning service yang waktu itu aku suruh ngurung Alia di toilet venue pernikahan. Ini pasti dia udah buka mulut nih. Makanya Deva sama Alia datang bawa polisi. Gimana ya, Pak? Udah deh, Pak. Mendingan Papa kabur aja ya. Enggak, Ma. Aku nggak mau. Aku harus hadapin. Aku keluar. Jangan, Papa. Papa nekat banget. Ini maksudnya apa ya? Kok bawa-bawa polisi segala? Ada apa? Mau cari siapa? Om Wildan ada di dalam. Saya ada di sini.
Ada apa, Devan? Benar, ini orangnya. Ada apa, Devan? Benar, ini orangnya. Iya, Pak. Ternyata Om Wildan menyuruh dia untuk mengunci Alia di toilet pada hari pernikahan saya dan Alia. Bukti dan kesaksian sudah jelas. Silakan, Pak. Pak Wildan, Anda akan kami bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan jika Anda punya pengacara, silakan Anda hubungi. Pak, saya minta tolong Pak, jangan tangkap suami saya. Suami saya tuh nggak bersalah Pak. Lagian cuma masalah sepele kayak gini Pak. Dia nggak merugikan orang lain dan juga nggak mencelakakan orang lain loh Pak. Apa Tante bilang? Tidak merugikan atau mencelakakan siapapun. Istri saya adalah korban perbuatan Om Wildan. Saat dia terkunci dalam toilet, dia berusaha kabur dan dalam prosesnya melukai dirinya sendiri. Seandainya saya tidak menemukan dia, apakah Tante bisa menjamin bahwa dia akan baik-baik saja? Selain itu, saya juga merasa dirugikan. Karena di hari pernikahan saya, calon istri saya menghilang tanpa jejak. Alia, Tante minta tolong sama Alia. Alia bilang sama Devan supaya jangan tangkap Om Wildan. Om Wildan gak bersalah, Alia. Please, ya Alia. Jangan tangkap Om Wildan. Kasihan. Pak, silakan Pak. Pak tolong jangan bawa papa saya. Papa saya nggak bersalah, Pak. Jangan kayak gitu dong. Pak, jangan, Pak. Pak, Alia, tolongin dong. Pak, tolong, Pak. Papa saya nggak bersalah. Pak, jangan ditangkap, Pak. Kan saya bilang dia nggak bersalah, Pak. Pak, jangan, Alia, tolongin. Pak, Pak, tolong jangan bawa papa saya, Pak. Pak, tolongin dong, Pak. Pak, tolong. Pak. Gimana ini? Nggak tahu kenapa, hati aku kok rasanya sedih banget ngelihat Om Wildan dibawa sama polisi. Padahal Om Wildan udah jahat sama aku. Devan, tunggu Mama, Devan, tunggu Mama, Devan. Pak, Bapak kan yang ngasih saya uang untuk ngunciin calon mempelai wanita di toilet. Ngaku deh, Pak. Jadi betul kronologisnya. Bapak menyuruh cleaning service untuk mengunci Ibu Alia di dalam toilet dengan menjanjikan sejumlah uang.
Nomor yang Anda tuju. Nggak aktif pengacaranya Papa. Gimana dong? Coba kamu telepon. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Pengacara Papa kok nggak bisa dihubungin ya? Aduh. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Pak Wildan, saya harap Bapak kooperatif untuk memberikan keterangan, Pak. Iya, Pak. Saya memang melakukan itu. Dan itu saya lakukan karena saya sakit hati sama Devan. Kamu jangan temuin aku sama Nisa lagi ya. Kenapa, Al? Apa salahnya aku temuin kamu? Karena aku udah menikah. Pasti ada sesuatu di balik mendadaknya pernikahan kamu itu kan? Iya kan, Al? Apa jangan-jangan benar dugaan aku, Al? Kamu nikah. Semua demi kebebasan aku. Iya, Al. Atau karena uang, Al? Iya, aku menikah karena uang. Devan bisa lunasin hutang bapak aku ke Kang Komar. Jadi aku sama Nisa udah gak dikejar-kejar lagi sama Kang Komar. Aku nikah buat keluarga aku, Cak. Aku nikah buat diri aku sendiri. Jadi kamu gak perlu merasa bersalah. Karena ini bukan salah kamu. Aku nggak bisa kalau harus jauh dari kamu, Al. Kenapa kamu minta aku jauhin kamu, Al, ya? Ya! Hai cantik. Udah. Lihat yang bener dong. Sini. Orang tua mana yang tidak sakit hati melihat anak perempuannya disakiti? Devan dengan seenaknya membatalkan perjodohan dengan anak saya. Dan saya berharap mengunci Alia di dalam toilet bisa membatalkan pernikahan Alia dan Devan. Jadi Om Wildan juga pelaku yang nyebarin tikus di venue pernikahan saya dan Alia? No. Lu udah bikin kacau di sini ya. Bangun lu, besek lu. Bangun! Buka!
Bos. Miss. Kenapa Jenny wajahnya ketakutan? Hah? Apa dia yang menyebarkan tikus-tikus itu? Emangnya kamu ngapain sih di Lombok? Kok buru-buru gitu? Ya, aku mau ngancurin honeymoonnya Devan sama Alia lah, Mah. Kayak waktu pernikahan mereka itu loh. Sepertinya emang Jenny yang melakukan. Iya, Pak. Saya juga yang menyebarkan tikus-tikus itu di pesta pernikahan Alia dan Devan.